Oke, sahabat miliarder, hari ini saya dapat kesempatan luar biasa bicara dengan Bro Suteja. Apa sih Jababeka? Ya, jadi Jababeka itu kita mungkin dikenal orang adalah sebagai perusahaan properti, ya. Salah satu developer properti yang terbesar di Indonesia. Pada saat itu kita mulai dari sebuah kawasan industri pertamanya, dan kemudian pelan-pelan sampai hari ini itu kami sudah berubah menjadi lebih ke pengembang kota. Jadi sudah bukan lagi kawasan industri tapi a township developer. Alright. Ya, Alright. ya. What makes a change? Kenapa bisa berubah nih? Ada perubahan Ya, seperti ini? jadi mungkin kan memang waktu awal mulanya kita melakukan pemasaran itu kliennya semua kawasan industri atau pabrik-pabrik atau manufacturing company seperti itu. Tapi pada saat manufacturing companies itu terjadi kan juga pelan-pelan perlu ada kebutuhan yang lainnya ya. Jadi mungkin kalau dulu marketnya middle low ya, slowly ini growing jadi middle, kemudian jadi middle up dan upper market bahkan. Jadi hari ini tuh sudah masuk ke middle upper dan upper segment. Jadi orang-orang yang tinggal di kawasan kami itu sudah masuk ke segmen itu. Dan memerlukan kebutuhan-kebutuhan seperti mall, pusat komersial, sekolahan dan sebagainya. Jadi dengan sendirinya sudah bukan kawasan industri lagi. Jadi sudah banyak pengembangan-pengembangan kota, apa adanya kota, itulah yang terjadi yang ada di sekarang kita sebutnya kota Jababeka. Jadi lebih seperti kota mandiri ya? Ya, tepat. Tepat. Dan untuk kedepannya arah Jababeka itu seperti apa? Apakah akan lebih berfokus kepada kawasan industri atau tetap akan mengarah ke township seperti itu? Oke, kita mungkin masih bedakan ya, tapi mungkin di sini saya bicara dalam konteks pengembangan yang ada di Cikarang. Baik. Karena kalau bicara Jababeka itu pengembangan kita banyak, ada di Kendal ya, di Jawa Tengah itu memang masih fokusnya ke kawasan industri karena baru mulai. Oke. Tapi kalau kita bicara yang di Cikarang, karena ini sudah 30 tahun sekarang ya, kita kan mulai 89. Jadi ini udah 31 tahun tahun 2020 ini. Oke. Nah, kita sudah masuk ke pengembangan kota, dan pengembangan kota ini sebetulnya masih banyak komponen yang perlu diciptakan. Jadi bicara misalnya kesempatan kita ke depan ya, ini masih banyak sekali moda-moda, misalnya contohnya transportasi atau infrastruktur transportasi yang akan masuk ke daerah kami. Yaitu di Timur Jakarta. Jadi di Timur Jakarta itu sekarang ini pemerintah sedang galak-galaknya mencanangkan, bahkan sudah melakukan beberapa pembangunan infrastruktur transportasi dan infrastruktur lainnya, jalanan dan sebagainya. Nah, inilah yang terjadi di mana kita melihat komponen kota yang tadinya hanya rumah, komersial, mall dan sebagainya itu akan diperlengkapi dengan moda-moda transportasi yang jauh lebih lengkap. Baik. Contohnya apa? Yang akan masuk ke kita itu ada kereta api, ya nanti akan jadi double track. Kemudian kita ada LRT. Double track. Kemudian kita ada LRT. Kemudian kita ada MRT. Sampai Timur Jakarta. Sampai ke Cikarang, sampai ke Jababeka. Dari Jakarta. Dari Jakarta, ya. Dan kemudian ada juga kereta cepat. Ya, dan kita nanti juga akan mengembangkan monorail. Kalau bicara kereta cepat nih sama kayak Shinkansen nggak sih? Sama kayak Shinkansen, persis. Seriously? Iya, karena kan kita ada di antara Jakarta dan Bandung. Nah, ini sebetulnya Shinkansen Jakarta ke Bandung yang dibangun oleh konsorsium China. Ya, kita nggak bisa sebutnya Shinkansen karena bukan Jepang kan. Tapi sebetulnya sama, itu kereta cepat. Sama kira-kira? 300 km lebih. Wah, keren banget. Kapan tuh kira-kira? Targetnya 2021, jadi udah nggak lama, tinggal setahun lagi. So the future is very sebentar lagi ya? Exactly. Ya, ini udah mulai, jadi justru inilah kesempatannya kita ngelihat mulai dari tahun 2020 ini mungkin sampai 5 tahun ke depan, sampai 10 tahun ke depan, bahkan itu growth story di daerah timur Jakarta ini, khususnya ke kota Jababeka itu sangat bagus. Karena misalnya di tahun 2020 ini kemarin kita sudah jadi tuh yang elevated toll road, ya, elevated toll road Cikampek yang ke arah Kerawang itu. Nah sekarang traveling time cepat sekali. Nah, ini baru jadi di 2020.
Kemudian di tahun ini pun nanti akan jadi JOR baru, Outer Ring Road baru. Dari Cibitung ke Tanjung Priok. Ini akan mengurangi jumlah truk yang lewat. Nah jadi semua ini mulai terjadi. Terus tahun depan tadi kereta cepat. Terus tahun depannya lagi ada apa lagi? Karena ada lebih dari 10 infrastruktur baru masuk ke timur Jakarta. Karena kalau bicara tentang Jababeka, memori saya itu rajanya macet. Wow. Nah itu sekarang sudah mulai berubah nih paradigmanya. Baik, Ya, baik. atau image-nya seperti itu. Oke. Karena boleh cek Google Map ya 24 jam. Boleh cek Cawang sampai Cikarang sekarang macet nggak kalau pergi? Sudah tidak. 24 jam loh. 24 jam. 24 jam. Oke, balik dari interview ini langsung ngecek. Iya, ngecek. Silakan. Oke, menarik. Mungkin arah baliknya masih sedikit macet yang dari Cikarang ke Jakarta. Kenapa? Karena arah baliknya itu kan masih ada pekerjaan kereta cepat itu. Jadi yang pekerjaan kereta cepat itu kebetulan di sisi yang satunya. Tapi arah pergi ke sana itu nggak macet. Nah ini menunjukkan, karena sebetulnya kan sama aja kan, alur pergi dan balik itu kan sebetulnya sama. Nah ini menunjukkan bahwa ternyata setelah dibuka elevated toll road itu yang dibilang mengurangi 30-40% kemacetan itu ternyata benar. Dan Baik. sudah nggak macet gitu. Jadi bicara tentang growth property sebetulnya kalau buat saya yang awam, kalau pengen invest itu apakah sebaiknya ke arah timur atau bagaimana? Jadi gini, kalau saya memberikan tips ya untuk investasi di properti itu kita lihat kemana arah pengembangan infrastruktur. Ya, sama kalau kita ingat misalnya contohnya di barat Jakarta yang mungkin 10 tahun atau 10 tahun lebih lalu perkembangan properti cepat sekali. Cepat sekali. Itu karena banyaknya infrastruktur yang masuk pada saat itu ke barat Jakarta. Misalnya apa? Misalnya exit tol ke Alam Sutra, Betul. tol baru ke BSD dan sebagainya. Nah itu yang membuat kenapa waktu itu di barat Jakarta meledak nilai propertinya. Nah ini mulai kita rasakan ke timur sekarang. Selalu dengan adanya infrastruktur baru, properti itu akan naik. Dan tadi saya cerita ada 10 lebih, semua mengarah ke timur Jakarta. Nah ini harusnya dipakai kesempatannya oleh orang-orang yang mau investasi di properti sebagai patokan daripada harga properti di sana nanti akan pelan-pelan atau ini naik seperti itu. Banyak yang bicara bahwa properti di Jakarta atau di Indonesia ini lagi slow nih sekarang. Ya. Tanggapannya gimana tuh, Bro Teja? Saya sepakat ya, dalam arti kata mungkin secara general. Karena memang kita nih kan berapa tahun terakhir ini dihajar dengan yang namanya tahun politik. 2019, 2018, 2019, 2018 pemilihan gubernur, 2000 DKI ya, 2019 presiden. Jadi ini sempat bikin tegang keadaan ya, dan terutama kalau properti itu kan kita selalu balik ke yang namanya makroekonomi. Betul. Jadi kalau makroekonominya nggak bagus, kasarnya properti itu juga rada sulit. Nah, tapi sekarang pelan-pelan ini di 2020 mulai balik ya. Mulai balik ya. Ya, karena kan sudah politik udah lebih stabil. Udah damai. Udah damai, udah terpilih presidennya, dan kemudian ya tadi saya cerita mungkin kalau bicara khusus yang timur Jakarta kita ditopang dengan pengembangan infrastruktur tadi yang secara kebetulan kalau boleh kata ya, tapi ini membuat momentumnya itu ada di kita. Jadi kalau bicara spesifik timur ini nggak terlalu terpukul sebetulnya keadaannya dengan gonjang-ganjing ini karena ada momentum tadi yang dari infrastruktur dan mungkin malah lebih cepat dari yang lainnya. So, kalau buat kita yang memang awam di properti, when is the right time sih untuk invest properti sekarang? Now is the buy time, ya kan? Mumpung infrastruktur ini belum semuanya jadi. Tadi saya bicara kalau ini semua udah jadi, wah terlambat. Apalagi kan tadi bicara pasar makronya masih rada lemah nih, ya kan? Kalau lemah kan hukum siapa? Warren Buffett semua is buying time gitu. Buying time. Nah, sahabat miliarder, ini tips yang mungkin sangat berguna ya buat Anda yang pengen invest properti di daerah timur Jakarta, sedang banyak pembuatan dan bahkan tahun 2021 Anda kalau mau ke kantor bisa tinggal naik Shinkansen. Tapi versi dari Indonesia. Dan itu buat saya sih excited banget. Hopefully Bro
Bro Teja bisa ngundang saya nih, kita naik Shinkansen bareng di Jakarta boleh, tuh. nanti kita kalau jadi hari Jababeka. pertama yuk kita coba usahakan naik. Asik, ini deal ya? Ya, ya. Deal, oke. Dan seru banget. Nah, ada satu hal juga yang saya pelajari dari Jababeka Group, di mana sebetulnya ini sudah digaungkan cukup lama ya, tapi baru-baru ini sudah mulai diseriusin lagi. Mengenai Jababeka akan membuat Hollywoodnya Indonesia. Namanya Movieland. Ya. Itu gimana tuh ceritanya Movieland tuh? Ya, jadi ini masih apa ya? Ini proyek jangka panjang kalau menurut saya, karena membangun Hollywood pula di Amerika kan itu ceritanya lama ya, nggak sebentar. Kalau ikutin cerita Tinseltown dan sebagainya itu jadi blockbuster dan sekarang Hollywood itu makan waktu sudah puluhan tahun, sejak 1920, 19 berapa itu sudah dimulai. Ya, jadi kita nggak bisa membangun Indonesia Movieland ini sekejap seperti itu, karena banyak kontennya ya, apalagi ini kan bicara perfilman, elemennya banyak sekali. Nah, tapi pekerjaan groundworks-nya itu sudah dimulai. Jadi kita sudah mulai, sudah selesai dengan yang namanya master planning daripada kawasan itu. Kemudian kita juga sudah mulai membangun beberapa konten ya, konten perfilman, dan juga sudah membangun fasilitas, mungkin fasilitas propertinya dulu. Jadi di sana itu kawasan kami itu sudah punya apa, tempat-tempat yang ibaratnya kalau diperlukan ya buat fasilitas makan, tempat tinggal kru, tempat syutingnya, apa itu yang basic-basic sudah ada. Sudah ada ya? Sudah ada. Jadi udah bisa syuting nih? Bisa. Tapi yang outdoornya ini memang bukan outdoor, sorry, yang indoor studionya ini memang belum kita buat, yang green studionya dan sebagainya. Nah ini ini adalah pekerjaan mungkin jangka menengah. Jadi kita lagi masih mencari partner karena bukan bidang kita melakukan perfilman, tetapi kalau kita mendapatkan partner yang tepat, kita bisa bangun itu studio segera, dan mungkin kalau sudah ada studio itu bisa dipakai lebih lengkap lagi gitu. Nah, karena saat ini studio yang ada itu kita pinjem masih, tapi lokasi juga dekat. Jadi sebetulnya mau produksi film hari ini pun mulai dari indoor, outdoor semua udah ada. Oh wow. Nah, Bro Teja, sahabat miliarder di sini pasti penasaran nih, tempatnya Instagramable nggak sih? Duh, HP batuk nih. Ya, Instagramable. Ya, jadi kita sudah mulai. Memang kan daerah itu kita sebutnya Indonesia Movieland. Kita sudah taruh beberapa pernak-pernik perfilman yang mungkin rada apa ya, reminiscent ke artis-artis Hollywood. Ya. Jadi ada misalnya contohnya apartemen, kemudian ada apa ya, itu kita bangun tuh ya nyenggol-nyenggol dikit lah dari nama artis atau apa gitu kan. Artis Indonesia atau Amerika. Kebetulan Okay. Amerika, karena kita timnya kan Hollywood. Jadi ada satu tempat mejeng di sana namanya Hollywood Junction begitu. Nah, terus kita juga udah bikin beberapa patung apa seperti itu, ornamen. Itu bisa langsung dipakai buat Instagramable tadi. Jadi itu sudah kita mulai lakukan, dan cukup banyak peminatnya yang sekarang banyak datang ke sana dan foto-foto. Wah, jadi buat saya kapan-kapan kalau datang ke sana nge-vlog boleh, Bro? Boleh dong. Perlu lapor dulu nggak nih sama sekretaris Bro Teja Sebenarnya atau gimana? cukup aman di sana ya. Kita nggak ada tuh kayak pungli dan sebagainya ya. Tapi lebih baik cerita sama kita dulu supaya kita bisa ajak Bro Yudi untuk lihat tempat-tempat yang bagusnya gitu. Apa-apa aja yang kira-kira bisa di Instagramable-kan. Baik. Nah, kalau buat saya kan gampang, tinggal kontak Bro Teja karena memang sudah kontak-kontakan. Nah, buat mereka-mereka kebetulan yang pengen mampir atau mungkin nge-vlog atau nge-YouTube dan hangout, itu kemana nih arahnya? Apa boleh langsung datang ke sana ngobrol dengan security atau? Saya pikir sih marketing kita sih selalu welcome ya. Kalau misalnya ada pribadi-pribadi yang pingin datang ke kantor marketing galeri kita mau nanya-nanya, tempat yang buat Instagramable yang bagus di mana?
ada fasilitas apa, marketing kita selalu welcome. Ya, tapi tentu kan kita nggak meng-cater kepada pribadi-pribadi ya. Baik. Maaf karena kalau itu bisa banyak sekali gitu. Tapi bagi orang-orang yang serius, bagi orang-orang yang misalnya memang kayak di perfilman atau apa, itu sering kali ada yang misalnya minta syuting untuk iklan apa, itu sudah terjadi di kawasan kita dan kita punya service itu. Jadi you just come to us and we will facilitate you with everything. Jadi ibaratnya tuh kayak one stop service. Nah ini yang mungkin kalau dilakukan di dalam Jakarta atau apa tuh susah. Karena bagaimana you ngontrol keadaan atau environment ya. Mesti bayar sini, mesti bayar sana mungkin. Nah betul. kalau di kita cukup datang ke kita karena kita developernya. Oke. Jadi misalnya kita mesti ngeblok satu jalan, kita bisa lakukan. Kita alihkan mobilnya ke arah mana. Sampai seperti itunya kita punya ibaratnya wewenangnya, kasarnya seperti itu untuk bisa melakukan hal-hal seperti itu. Kalau ini mau dipakai buat area syuting dan sebagainya. Wah keren ya, keren banget. Nah ini kan saya dengar-dengar kalau sinetron kebetulan di Indonesia atau di TV-TV nasional sekarang pun gayanya sudah mulai berubah, di mana mereka lebih ke efisiensi dalam sisi budget atau ekonomis lah dalam tanda kutip. Dan bahkan beberapa studio pun yang saya tahu yang menyewakan studio di daerah mungkin di daerah Jakarta itu kebetulan lagi ngap-ngapan nih, lagi ngap-ngapan. Karena sekarang ya apa yang terjadi ya namanya kayak bongkar rumah, hal-hal seperti itu yang nggak terlalu membutuhkan fasilitas-fasilitas yang bahkan berbayar. Nah dari Jababeka sendiri menarik membuat movie line ini sendiri. Nah menanggapi hal ini gimana nih Bro Teja? Saya pikir kita welcome ya bagi orang-orang yang mungkin mau cari tempat-tempat syuting ataupun untuk kita memfasilitasi production dan sebagainya. Karena sebetulnya di daerah kami itu udah lengkap. Seperti tadi saya ceritakan, baik indoor maupun outdoornya itu sudah ada. Memang belum sempurna, tapi sudah banyak gitu. Dan bahkan di kami itu kan kami bisa menghadirkan banyak atraksi yang mungkin di tempat lain itu yang tadi Bro Yudi sebutkan terbatas gitu. Karena kita banyak pilihan, misalnya contohnya apa? Gedung-gedung di dalam kota Jababeka itu semua bisa dipakai sebetulnya, hampir semuanya. Karena kita mempunyai akses, misalnya perlu background pabrik, ya perlu mungkin masuk ke pabrik mana misalnya nih ya, ekstrimnya begitu, kita bisa coba mengakses karena kita kenal dengan pemilik pabriknya atau apa. Dan kalau nggak keberatan mungkin area tertentu kita bisa ambil untuk di shoot atau apa. Kan film itu kan nggak perlu selalu ngambil dari angle gimana gitu kan, bisa certain angle yang dipilih. Nah itu kita bisa lakukan. Perlu ada cerobong asap, perlu ada rumah sakit, perlu ada hotel, sekolah, bahkan crowds pun mungkin kita bisa dapatkan gitu. Wah, seru juga ya. Seru, jadi ini bahkan cakupannya menurut saya lebih besar dari tempat-tempat tadi itu karena kita punya semua satu kota, kasarnya bisa ini. So the real kota ya, The kota real kota, beneran ya, yes. kota Yes, beneran. Yes. Mungkin yang terbatas adalah keadaan alam, ya. Kayak gunung, nah itu mungkin kita nggak punya. Tapi kalau mau cari misalnya rawa, mau cari sungai, danau gitu-gitu kita masih ada. Pawang hujan? Pawang hujan ada? Ada. Ada. Kan itu alam. Iya, iya. Dan Nah. kita pakai pawang hujan kita di lapangan golf kita. Oh baik. Jadi real. Baik. Ada. Jadi real, bener-bener ada pawang Bener hujan ada, ya, untuk bener syuting. ada, iya. Ya. Nah kalau kita bicara tentang investasi, gimana tuh? Apakah karena sekarang kan banyak banget pembuat atau konten kreator yang ya seperti saya sebagai contoh yang pengen sih dapat dan pergi ke suatu tempat yang menarik. Kalau untuk invest mungkin kalau sedikit masih oke lah karena untuk kegiatan YouTube ya. Tetapi kalau untuk tetapi saya selalu berpikir untuk mau improve bagaimana caranya untuk lebih baik untuk konten-konten yang saya miliki di channel pribadi saya. Tapi tentunya hal pertama yang dipikirin, aduh gimana nih investasinya? Investasi apa nih kalau boleh saya tahu? Penyewaan sebagai contoh. Atau apakah
harus menjadi sebagai member atau bagaimana sih skema Kerjasamanya gitu bekerja samanya? Ya, jadi gini, kami ini memang masih belum expert sekali di dalam hal production ini. Makanya itu tadi saya cerita, kita kemungkinan nanti harus gandeng partner karena mereka yang tahu banyak mengenai misalnya nanti kalau perlu kayak namanya props ya, penyewaan dan sebagainya kayak gitu-gitu kita belum lakukan. Jadi kita masih outsource dan sebagainya ya. Nanti kita kenalkan partner-partner tertentu yang bisa bantu. Baik. Ya, tapi kita sudah ada partner-partner juga ya tadi kayak indoor studio itu kita bisa linkkan langsung segera. Cuman yang kita tawarkan itu dari sisi kami itu adalah mungkin kawasannya. Anda cukup one stop service, Anda bisa langsung mengakses kawasan kita. Mau minta tadi seperti background ruko, background gedung perkantoran atau dalam pabrik atau apa itu kita bisa mengakses untuk Anda. Ya mungkin nanti ada angkanya berapa atau apa ya, tentu kan namanya ada koordinasi dan sebagainya itu. Saya pikir juga di mana aja bahkan di dalam Jakarta pun kalau mau melakukan seperti itu ada biayanya gitu. Malah mungkin kita punya lebih murah. Nah justru disitulah yang kita offer untuk kerjasamanya saat ini. Baik. Ya, tapi nanti bisa saja lebih baik lagi karena begitu kita sudah ada partnernya, dia mungkin punya listnya langsung semua. Mau nyewa props berapa, mau pakai studio ini berapa dan apa itu semua sudah terpaparkan dengan baik gitu. So jadi bahkan Jababeka pun memberikan kesempatan untuk bekerja sama ya, menjadi partner untuk mengelola. Ya sejujur kita masih cari partner ya dan kesempatan nih. Ya. Oke, tinggal kontak Bro Teja apabila Anda berminat dan memang berkapasitas untuk menjadi partner mengelola Movieland. Itu tinggal kontak di sini. Boleh. Oke. Boleh. Ya. Jadi dan di Movieland ini sendiri saya dengar ada sebuah area juga di mana dibuat sebuah apartemen atau untuk residensial. Benar. Jadi kan sebetulnya kita tadi master plan yang namanya Movieland itu. Jadi memang di kawasan ini itu nggak hanya semata-mata hanya untuk produksi film tadi. Ya, kita sebutnya produksi film karena beda ini. Kita bicara misalnya ya Hollywood ya, siapa bilang Hollywood nggak ada apartemen, nggak ada tempat tinggal. Beverly Hills, Yes, ya kan, termasuk di tempat kita ada Beverly Hills, cuman Beverly Hillsnya beda. Di tempat kita Beverly Hillsnya adalah homestay ya, harusnya Melrose Place ya, itu kan homestay. Tapi kita bikin homestay kita, produk homestay kita tuh namanya Beverly Hills seperti itu, karena kita desain mirip dengan gaya-gaya yang rumah-rumah yang ada di Beverly Hills. Nah, apartemen juga. Jadi memang sebuah kawasan perfilman itu tidak harus semuanya untuk produksi film. Karena yang sebetulnya diperlukan untuk produksi film itu nggak gede. Sekarang itu makin teknologi makin canggih, semua tuh sudah bisa diproduksi di area-area yang jauh lebih kecil dibandingkan dahulu gitu. Jadi makin lama kebutuhan-kebutuhan ini pun juga kita makin sesuaikan gitu. Tapi kan ada perlu artis-artis itu mau tinggal misalnya kayak banyak artis-artis di Hollywood itu kan pingin rumahnya dekat dengan Hollywood. Jadi saya perlu rumah gitu, ibaratnya tinggal di situ gitu. Nah dulu mungkin kemarin ini kan ada satu sutradara namanya Li Fei Cheng ya, terkenal itu. Saya kenal baik sama dia dan dia ajak saya di Los Angeles kunjung ke studionya Livi dan itu rumah gitu. Nah rumahnya Livi juga nggak jauh dari rumahnya, jadi pingin ada proximity yang dekat dengan tempat produksinya juga gitu loh. Jadi semua ini kita desain di dalam kawasan tadi Movieland tadi, yang notabene sebesar 36 hektar. Nah buat Anda yang belum tahu Li Fei Cheng adalah salah satu sutradara wanita dari Indonesia ya. Iya. Muda dan cantik dan telah membawa harum nama Indonesia ke dunia. Ya itu saya hanya kenal saja dengan Livi ya, dan juga teman sih. Baik. Pertanyaan saya,
Di Indonesia sendiri, ini apa yang saya lihat ya. Di Indonesia ini kan kalau bikin film, terutama trennya nih, Ya. sukanya, persepsi saya adalah sukanya film-film yang serem-serem atau yang seksi-seksi. Kalau saya pribadi, saya sukanya film yang berbau intelektual. Yes. Jadi memang kategori saya ini rada beda sih, makanya betul. saya rada suka yang film yang berisi gitu. Betul. Walaupun kadang ya bisa dikemas lucu-lucu dan sebagainya, nggak apa-apa gitu, asal ada isinya gitu. Nah ini tipe film yang saya suka. Nggak mesti intelektual sekali, tidak. Saya juga nggak intelektual amat kok. Jadi ya mungkin seperti itu, bukan yang enteng-enteng ya, jangan terlalu enteng gitu. Terlalu enteng juga ya nanti nggak ada kualitasnya gitu. Dan tentu saya harap ya Indonesia bisa produksi film-film macam begini lebih lagi. Harapannya. Hanya ada kabar-kabar bahwa film-film Indonesia yang laku tuh di pasaran itu biasanya yang low budget, kemudian mengenai hantu dan juga sesuatu yang low budget. Bahkan beberapa produser film pun ada yang berkata bahwa udah deh kalau bikin film budgetnya jangan gede-gede. Tapi kenapa bisa Jababeka berani membuat Movieland? Ini yang buat saya penasaran. Jadi ya memang kita tuh ingin ada satu kawasan perfilman yang terintegrasi. Dulu kita menyebutnya terintegrasi dari sisi pre-production to post-production. Bisa dilakukan di satu area semua itu. Nah ini kan yang mungkin tadi Bro Yudi sempat katakan bahwa di beberapa area perfilman yang lain ini ada keterbatasan dan sebagainya. Nah ini yang kita sebenarnya ingin ciptakan. Dan kalau kita sudah mendapatkan partner yang sevisi dan semisi, mungkin hal ini bisa kita realisasikan gitu di Indonesia Movieland ini. Dan kita masih terus cari dan melengkapi komponen ini. Jadi dibuat lebih berkualitas lah ya. Lebih berkualitas dan lebih lengkap. Oke. Ya. Dan saya rasa ini sangat diperlukan di Indonesia. Dan industri film Indonesia sendiri ke depannya menurut Bro Teja gimana? Sangat prospektif. Ada yang bilang bahwa di Indonesia ini sekarang, bukan di Indonesia, di dunia ini trennya di banyak negara, bioskop-bioskop itu pada tutup ya. Karena kenapa? Karena kena yang namanya Netflix, yang namanya online streaming dan sebagainya. Nah ini tendensi yang terjadi di dunia, tapi di Indonesia tidak loh. Oh tidak? Tidak, justru jumlah bioskop itu masih sangat kurang, jumlah layar itu masih sangat kurang dan masih terus bertumbuh. Ya, jadi ini yang saya lihat kok pasarnya berubah, bukan berubah, berbeda begitu dengan tendensi yang ada di dunia. Tapi bukan seperti itu juga, mungkin kita tetap perlu menyesuaikan ya. Tapi di situ masih it's still a growth story gitu. Wow. Dari sisi bioskop saja dan layar-layar yang diperlukan. Jadi itu menunjukkan bahwa market kita itu masih terus berkembang dan akan lebih banyak lagi. Jadi masih ada ya marketnya ya? Masih sangat. Kalau dampak YouTube sendiri gimana? YouTube saya pikir bagus ya, karena YouTube itu kan justru membantu penyebaran dan promosi ini, awareness-nya makin tinggi seperti itu. Jadi it's a good influence sih kalau menurut saya dari YouTube ya, seperti itu. Akan berdampak nggak terhadap industri film di Indonesia? Tidak ya, justru saya lihat YouTube itu dampaknya kan sangat positif buat banyak pemain film justru. Kan trailer-trailernya kalau nggak di YouTube dipromosin di mana gitu. Dan nggak tahu ya apakah mereka bayar atau tidak. Mungkin bayar, mungkin tidak, ya kan? Nah itu bisa dipakai YouTube seperti itu untuk promosi. Ya kayak itu Gangnam Style itu terkenal kan karena YouTube. Yes. Jadi banyak contoh-contoh yang positif juga gitu. Menarik banget ya. Jadi development Movieland ini apalagi hanya sejam naik kereta cepat. Benar. Dan ada apartemennya. Kereta cepat nggak sejam loh. Kereta cepat 10 menit. 10 menit. Dari Jakarta ke nggak Cikarang sih, Kerawang. Oke. Tapi nanti dari Kerawangnya itu ada sambungan. 10 menit. 10 menit. Wow. Karena Jakarta Bandung itu 30 menit.
Dan Jakarta Bandung 30 Jakarta menit. Bandung 30 menit dan kita hanya sepertiga dari jalan itu. Jadi kan 10 menit. Wow. Kereta cepat tadi Kereta ngomongnya. cepat. Kalau naik mobil iya Kalau naik ya mobil- hampir sejam lah. Wow. Jadi kurang dari sejam kita bisa sampai ke Jababeka. Bukan itu aja, bisa ngelihat artis-artis di sana ya. Jadi kalau saya boleh nggak sih beli apartemen di sana Boleh supaya dong. bisa ngelihat artis? Boleh dong. Boleh. Boleh. Oke. Boleh dong. Boleh dong. Seru juga ya. Iya, Seru juga. iya. Oke. Development satu development lain yang menarik adalah akan dibuat Silicon Valley-nya Indonesia. Bener nggak sih ini? Kita nggak sebutnya Silicon Valley-nya Indonesia lah ya, tapi impiannya seperti itu. Amin, saya bantu doakan. Terima kasih. Jadi memang kita mau buat semacam Silicon Valley ya, karena kami melihat lokasi daripada Jababeka itu mirip sekali dengan Silicon Valley yang ada di Amerika. Jadi kalau lihat Silicon Valley di Amerika itu lokasinya kan berada di Palo Alto, ya, di mana Palo Alto itu diapit oleh dua kota besar, yaitu San Francisco dan satunya lagi San Jose. Nah ini sama, kita juga diapit oleh kota besar namanya Jakarta dan Bandung. Baik, Menariknya apa? Menariknya Jakarta ini adalah kayak San Francisco-nya. Jadi marketnya, ya, market untuk startup dan semua kreatif industri ini. Tapi San Francisco nggak banjir ya? Nah itu saya saya nggak tahu. Nah terus Bandung itu adalah pusat kota kreatif, ya. Ada ITB, Betul. ada apa itu kan kota kreatif disebutnya. Nah sumbernya bisa dari situ, resourcesnya bisa dari sana, dan kita ada di tengah-tengah. Cuman kita memiliki infrastruktur yang sangat bagus. Nah, sama kenapa di Silicon Valley itu bisa hidup, ya. Karena dia ada di Palo Alto. Di Palo Alto itu ada infrastruktur yang bagus, ya. Kemudian di sana tuh juga ada industri-industrinya, seperti misalnya Hewlett Packard, Epson, terus Hewlett Packard, Microsoft. Kemudian Facebook, Google, dan sebagainya ini akhirnya menjadi ibaratnya tuh membangun komunitasnya seperti itu dan ekosistemnya, dan ada lagi dilengkapi dengan yang namanya Stanford University. Ya. Nah sama di kita juga ada yang namanya President University. Kemudian kita punya kawasan industrinya kan. Kita punya di situ yang sekarang notabene-nya masih industri 3.0. Tapi saya cukup yakin dari industri 3.0 itu banyak yang ingin masuk ke 4.0. Bahkan banyak kebutuhan-kebutuhan 4.0 yang akan tercipta sendiri. Yes. Jadi cocok sekali kalau kita bikin sebuah Silicon Valley di sini. Nah ini bisa mengulangi cerita yang ada di Amerika. Jadi makanya Silicon Valley kita ini ceritanya mungkin rada berbeda dengan yang ada di kota Jakarta atau di tempat yang lain. Apa tuh bedanya tuh? Tadi kita punya 3.0-nya. Jadi banyak 3.0-nya dan justru perlu 4.0-nya, yaitu digitalisasi. Ya, kita masuk ke IoT, kita masuk ke robotik, ke otomasi, AI dan sebagainya. Nah, ini harus kita curahkan kepada industri-industri ini guna mereka mengupgrade diri sendiri becoming 4.0. Bahkan kalau di beberapa negara itu udah 5.0. Terutama di Jepang ya, Jepang, 5.0 ya. Nah buat Anda sahabat miliarder yang nggak tahu revolusi industri 3.0, revolusi industri 3.0 itu adalah industrial. Ya. Mungkin dan itu sudah dimiliki oleh Jababeka. 4.0 itu sendiri adalah sesuatu yang lebih menghubungkan seperti IoT itu adalah Internet of Things. Kemudian juga automation. Correct. Dan apalagi ya, saya lupa nih, bisa kita tambahin nggak? Ya otomasi tadi, Otomasi, robotics, ya kan? robotik ya, Ya. robotik dan AI, itu kan ini yang beberapa elemen yang masih paling Basic, paling basic lah. Tapi ada coding nantinya, ada prototyping, ada macam-macam lah. cloud computing, ya. betul. Jadi banyak masih big data yang masih bisa dikembangkan. Jadi itu perbedaan antara
apa sih namanya Silicon Valley-nya Jababeka, Bu Roteja? Kita belum kasih dan kita belum launching, tapi kita sudah mulai dengan embrionya. Jadi kita udah punya incubation center, kita udah punya research center yang sedang kita kerjakan saat ini. Jadi bagi startup yang sudah tertarik atau mau explore, silakan datang. Nanti kita bicara dan akan kita ceritakan one to one lebih lanjut. Jadi menarik banget nih, karena kebetulan saya juga di startup. Why do I have to join you? Well, I have 2,000 companies behind me. Wow, Yang 2000. mungkin you bisa akses langsung. Yes. Dan kita juga punya President University yang you langsung bisa pakai untuk riset, untuk kebutuhan akademinya dan macam-macam. Nah, kalau kita bicara startup, selevel startup seperti apa yang kira-kira bisa kerjasama dengan Jababeka? Saat ini kita masih open, ya kita memang masih mencari bentuk juga lah kasarnya. Nah, kita ingin berkenalan lah dengan startup. Nah, nanti kita lihat dari situ apakah ada ibaratnya sinergi yang kita bisa bangun atau tidak. Ya tentu kalau tidak ya kita akan cerita lah. Tapi tadi mungkin seperti inkubasi, accelerator dan sebagainya itu kita juga ada. Jadi kan kita bisa kasih program coaching dan sebagainya untuk startup yang ingin memang grow. Sudah ada programnya? Sudah. Alright. Menarik sekali ya, berarti ya. Nah, mungkin aja saya juga tertarik nih untuk gabung nih Why not? di Jababeka Silicon Valley. Why not? Menarik banget. Nah, pertanyaannya untuk investasi sendiri kayak gimana tuh? Karena kan banyak startup sebetulnya mulai kagak ada uang ya. Bahkan start from the garage. Yes. Seperti Amazon sendiri start from the garage. Yeah. Apple kita tahu lah big brand semua itu start from the garage. Yeah. Kalau kita sudah masuk ke Jababeka, apa boleh dibilang masih kelas startup atau Boleh, sudah justru bahkan lebih besar? malah masih kelas startup yang kita cari gitu, karena kan kita juga baru mulai gitu. We just started, so we need to see all this startup bisa berkembang gitu. Nanti mudah-mudahan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di tempat kami juga seperti itu. Lagi tadi saya cerita ada 2.000 perusahaan-perusahaan multinasional yang besar-besar yang sebetulnya banyak memerlukan digitalisasi. Kita tinggal mengakses, melihat kebutuhan mereka, ada area mana sih yang bisa diberikan jawaban gitu, solusi. Sekarang kan banyak kan startup hari ini kan adalah memprovide yang namanya solution. Yes. Jadi solution ini banyak dicari saat ini di industri 3.0 tadi untuk menjadi 4.0 itu. Jadi Jababeka sendiri akan ngeling ya, kira-kira Kita akan ini bantu, nih. kita akan bantu karena kita kenal semua tenan-tenan kita kan. Dan kemudian kita ada pusat risetnya juga yaitu President University. Dan bantunya seperti gimana? Kita Apakah ada kenal dengan meeting bulanan? Kita belum tahu, tergantung kebutuhan nanti. Bisa melewati President University, bisa kita langsung perkenalkan langsung misalnya atau apa. Kalau startup yang hanya baru berbentuk ide, apa mungkin bisa juga bergabung? Mungkin karena kita kan kasih yang namanya coaching tadi. Oke. Ya kan, dan kita juga saya kurang pasti ya, mungkin nanti perlu dicek lagi. Kalau nggak salah di President University ada kelasnya. Alright. Interesting banget. So pengembangan seperti ini nih revolutionary banget ya buat saya, like out of the box. Ke movie, kemudian juga ke entrepreneurship dan berubah shifting dari fokus di industrial. Untuk kedepannya, future Indonesia gimana sih industri? Jadi kalau Indonesia sendiri kan kita masih banyakkan 3.0 tadi saya cerita, and I think kalau masuk industri spesifik ya I would say 4.0 will become 4.0, terutama di daerah kami di Cikarang itu sudah mulai kerasa. Saat ini sudah ya tadi saya cerita, kok banyak pabrik sudah melakukan ganti ya, jadi otomasi, jadi robotics dan sebagainya itu sudah mulai terjadi. Karena UMR makin lama makin mahal. Kemudian juga daerah kami itu sudah tidak murah-murah amat. Purchasing power-nya juga meningkat ya, one of the best secara per kapita. Jadi
ya ini slowly will be changing and there'll be more intellectual people that will be residing in that area. Mungkin yang nggak mau tinggal di kota besar ya kayak di Jakarta atau Bandung, pinginnya tinggal di tengah-tengah kayak di Silicon Valley persis yang ada di Amerika. Ya kenapa orang pada pilih tinggal di Silicon Valley itu karena di situ ada tempat riset yang bagus yaitu Stanford, kemudian mereka di sana lebih hijau, lebih nyaman, lebih asri. Nah, lingkungan-lingkungan seperti itu terkadang diperlukan oleh para creative people ini, creative thinker ini untuk mendapat inspirasi. And that can happen in our area and that will basically shape up the whole area to change. And there's so many examples sekarang di dunia ini yang malah mungkin sudah lebih baik dari Silicon Valley malah mungkin. Wow. Ya, contohnya di China. Kita bicara Shenzhen. Shenzhen itu sekarang menjadi kota nomor 3 terbesar di China, baik secara ekonomi maupun populasi. Dan itu karena didrive oleh industri-industri yang sangat matang gitu. Masuk ke 5G dan sebagainya, Huawei, semua itu markasnya ada di Shenzhen. Nah, chances-nya Indonesia itu sendiri gimana? Karena berdasarkan Global Human Index, Indonesia salah satu yang cukup rendah ya untuk quality human ini sendiri. Dan dari apa yang saya pelajari dan ketahui bahwa bahkan banyak dari unicorn-unicorn kita yang sebetulnya mencari talent itu sampai ke luar negeri. Ya. Gimana tuh kira-kira? Saya pikir ini kan sekarang terutama program Pak Jokowi ya. Di term kedua beliau kan sangat fokus ke yang namanya Human Resource Development. Ini sudah mulai dilakukan untuk pengembangan khususnya di area-area ini. Saya kenal baik dengan Pak Nadiem Makarim karena beliau dulu adik kelas saya. Saya tahu beliau sudah menerapkan misalnya contohnya program bahasa Inggris, program bahasa coding dan sebagainya. Itu sudah dimulai dari waktu kita sekolah. Nah, ini dulu mungkin di zaman kita, Bro Yudi, belum dimulai. Nah, kenapa mungkin saya atau Bro Yudi kita bisa fasih bahasa Inggris misalnya ya mungkin karena kita dapat pendidikan yang cukup baik. Tapi secara merata kan nggak seperti itu. Dan ini sudah dimulai dengan dimasukkan ke kurikulum sekolah. Dan saya banyak dengar sekarang ini programmer-programmer di Indonesia ini pada mentok. Kenapa? Karena nggak bisa bahasa Inggris. Iya, betul. Dan semua terminologi tech yang baru ini semua pakai bahasa Inggris. Yes. Jadi Inggris pun ternyata menjadi sangat penting, nggak cuma coding. Nah, coding adalah satu lagi hal yang memang juga perlu dijawab. Nah ini sudah saya lihat sudah mulai, tapi we still need time. Jadi unfortunately maybe we have to outsource a little bit for a while sama orang luar mungkin. Tapi the future is bright ya. The future is bright. The future is bright. Karena banyak orang banyak ragu-raguan juga di Indonesia bahwa gimana nih? Karena banyak juga tantangannya untuk menemukan talent-talent yang tepat. Tapi dengan adanya program-program yang seperti Bro Teja ceritakan, ada kemungkinan Indonesia juga bisa bersaing di dunia startup di sana. Harusnya. Karena e-commerce kita is one of the best kan kalau saya dengar. Because we are one of the most consumptive. Ya itu dia. Oke. Itu salah satu tantangan juga. Salah satu. Oke. Dan kira-kira untuk para pengusaha di luar sana ada tipsnya nggak, Bro Teja? I think in life kita nggak pernah berhenti belajar ya, so every day saya bilang sih kita terus don't stop learning and keep innovating dan terus berinovasi ya. Ya, dan mungkin itu tips dari saya mungkin sebagai bekal hidup yang paling penting ya, karena zaman itu nggak pernah berhenti berubah. Jadi kalau kita mau tetap exist ya we have to keep innovating all the time. Dan tips untuk properti? Tips untuk properti, terutama untuk para milenial sebagai contohnya. Untuk milenial ya. Karena, Oke, tadi saya baru mau bilang baca kemana arah infrastruktur pergi. Tadi kan udah. Itu secara general. Tapi kalau untuk milenial, mulailah beli properti. Kenapa? Karena saya
percaya milenial pun sebetulnya ingin punya. Kan sekarang banyak yang bilang, oh ini adalah shared economy, apa-apa. Oke, saya tanya, you millennials kalau udah punya anak, punya istri, masa masih mau share sih? Masa masih mau in the cost sama yang lain? Well, we never know. Saya rasa enggak ya. Janganlah, Ya, jangan. karena jangan. kita juga masih milenial, bro. Oh iya, Cuman betul. lebih tua aja, Yes. milenial tua. Nah, kita sudah set example when we have family, we want to settle down. Yes. So, millennials should buy houses. And actually buying houses, buying homes is the best investment. Ini yang membuat rakyat Singapura kaya. Kenapa? Karena secara general mereka sudah menginvestasikan uang mereka di properti, yaitu apa? Dengan membeli yang namanya HDB. Jadi sekarang rata-rata masyarakat Singapura itu sudah punya rumah, dan pada saat melakukan valuasi kepada hartanya, kekayaannya, dia sudah punya rumah yang bisa dijual anytime. Nah inilah landasan dasar kenapa masyarakat Singapura cukup makmur, karena nilai properti, nilai tanah itu naik terus. Dan tentunya baca arah infrastrukturnya. Ya. So dari saya dan Bro Teja, salam Salam miliarder.